Baik, sebelumnya selamat datang di video materi responsi AI pertemuan ke-13, yang dimana video ini dikhususkan ke kelas ABC yang belum ada pertemuan berhubung kita kesulitan nyari jadwal yang cocok, jadi kita ganti ke video aja. Jadi di sini pada pertemuan ke-13 ini kita bakal bahas tentang fuzzy logic. Jadi untuk fuzzy logic sendiri, gambaran umumnya yaitu merupakan suatu pendekatan dalam AI yang dirancang untuk meniru cara manusia mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti, samar atau mengandung ambiguitas. Kayak yang udah disinggung di sistem pakar, jadi fuzzy logic ini salah satu jenis dari sistem pakar itu sendiri. Terus ada lanjut aja ke capaian pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan praktikan mampu yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan fuzzy logic dan fungsinya. Terus mengetahui manfaat dan alasan utama penggunaan fuzzy logic dalam berbagai bidang. Selanjutnya menjelaskan peran masing-masing komponen utama dalam sistem berbasis fuzzy. Lanjut ada memahami perbedaan antara logika klasik dengan logika fuzzy. Dan terakhir ada mengetahui contoh aplikasi nyata dari fuzzy logic yang telah digunakan dalam dunia industri. Lanjut aja ke definisi. Fuzzy logic itu, untuk pengertian dari fuzzy logic, jadi fuzzy logic ini adalah suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menangani ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan dan pemodelan. Sebelumnya mungkin kalian udah tahu, pasti kalian udah tahu tentang Boolean logic yang dimana hasilnya itu true or false. Misalnya di sini ada pertanyaan apakah ruangan ini dingin? Jawabannya cuma ada dua, true or false, ya atau tidak. Jika 0 maka ya tidak, jika 1 maka iya. Sedangkan untuk fuzzy logic dia bakal ada kemungkinan-kemungkinan lain. Pertanyaannya, jika apakah ruangan itu dingin? Nah, hasilnya ada tergantung dari apa yang dari derajat keanggotaan yang ada. Contohnya, jika hasilnya 0 sampai 0,1 itu outputnya very less, 0,1 sampai 0,25 itu little, 0,25 sampai 0,9 itu very much. Jadi ini untuk gambaran dari logika fuzzy. Jadi logika fuzzy itu adalah sesuatu yang bisa benar sebagian atau salah sebagian tergantung pada derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan. Lanjut aja ke konsep dasar. Fuzzy logic didasarkan pada teori himpunan fuzzy yang memungkinkan eksistensi dari teori himpunan klasik. Di sini ada contoh dari penggambaran fuzzy logic. Kalau yang bisa dilihat di sini ada tiga kategori, cold, warm, sama hot. Dan ada tiga kurva. Cold itu warna biru, warm itu orange, hot itu warna merah. Dan ada dua nilai 0 dan 1. Jadi kalau nilai 0 dan 1 ini untuk nilai 0 artinya dia tidak termasuk. Sedangkan nilai 1 artinya dia sepenuhnya termasuk ke dalam kategori tersebut. Contohnya awalnya dia full di nomor 1. Dia full dingin. Full berada di kategori dingin. Nah, lama kelamaan dia bakal keluar dari dingin. Dia itu misalnya contoh kayak kita, ruangan yang tadinya 20 derajat dia makin naik 21, 22, 23. Dia bakal keluar dari kategori dingin dan perlahan naik ke kategori warm. Untuk analogi simpelnya kan misalnya 20 itu misalnya di sini terakhir itu 20 derajat. 20 derajat itu masih full kategori dingin. Nah, kalau derajatnya udah naik ke 21, apakah dia bakal langsung ke hangat? Kan enggak ya. 21 ke 20 ke 21 kan cuma naik 1 derajat. Nah, dia itu nggak mungkin dari 20 derajat yang tadinya dingin, 21 jadi tiba-tiba hangat. Dia bakal perlahan dia bakal keluar dari kategori cold
dan naik ke kategori warm. Nah, ini yang namanya overlap. Untuk overlap sendiri, itu tuh terjadi ketika suatu nilai suhu bisa dikategorikan ke lebih dari satu kategori dengan derajat keanggotaan berbeda. Nah, kayak di sini dia bisa ada di dua-duanya. Dia misalnya di sini 25 derajat, kayak ini contoh lah tengah. 25 derajat dengan nilai keanggotaan 0,5 di cold dan 0,5 di warm. Jadi misalnya ini 25 derajat, dia artinya dia itu bisa jadi cold, bisa jadi warm, setengah cold, setengah warm kayak gitu. Harusnya kalian paham ya. Itu untuk ya gambaran umumnya aja. Selanjutnya itu ada beberapa konsep kunci dari fuzzy logic. Yang pertama ini ada himpunan fuzzy atau fuzzy Z. Dalam logika fuzzy, suatu elemen tidak hanya menjadi anggota atau bukan anggota dari suatu himpunan, tetapi dapat memiliki derajat keanggotaan yang menunjukkan sejauh mana elemen tersebut termasuk ke dalam himpunan. Misalnya dalam himpunan tinggi, seseorang dengan tinggi 170 cm mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,7, yang berarti dia cukup tinggi menurut definisi himpunan fuzzy tersebut. Nah, kalau contoh ini di gambar ini kayak dia ya suhu tadi. Himpunan ya intinya ini himpunan fuzzy lah. Selanjutnya ada derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan adalah nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan sejauh mana suatu elemen menjadi anggota dari suatu himpunan fuzzy. Nilai 0 berarti elemen tidak termasuk ke dalam himpunan tersebut. Kayak yang tadi udah dijelasin ya, nilai 0. Dia nggak masuk di mana-mana. Sedangkan nilai 1 berarti elemen sepenuhnya masuk. Contoh, dalam himpunan pan-pan ini kita anggap pan-pan ini cuma sebagai contoh nama label aja ya. Sebenarnya bisa apa aja. Kita anggap pan-pan karena bakal kita pakai untuk ke depannya. Suhu 25 derajat dapat memiliki derajat keanggotaan 0,9 yang menunjukkan bahwa suhu ini sangat cocok dengan konsep panas. Kayak tadi misalnya 25 derajat kalau tadi kan 25 derajat nilai keanggotaannya 0,5. Jadi dia 0,5 di cold dan 0,5 di warm. Jika 25 derajat itu 0,9, kita taruh 0,9 di sini, berarti dia hampir di warm. Hampir satu kan? Berarti dia hampir di warm. Itu contoh analogi dari derajat keanggotaan. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah fungsi matematis yang mengukur derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan fuzzy. Fungsi ini bisa berbentuk linear, segitiga, trapezoid, Gaussian, atau bentuk lainnya tergantung pada bagaimana suatu kategori didefinisikan. Contoh fungsi keanggotaan untuk himpunan tinggi mungkin berbentuk fungsi segitiga yang memuncak pada di 180 dan memiliki nilai 1 di sekitar angka tersebut. Menurun menjadi 0 untuk orang dengan tinggi 150. Ya contohnya kayak gini. Misalnya dia di sini tinggi, dia 1, full 1, dia tinggi. Lama perlahan dia bakal turun sampai ke 0. Tinggi orang dengan tinggi 150 dia bakal jadi 0 untuk kategori orang dengan tinggi. Dengan kategori tinggi maksud saya. Selanjutnya ada operasi himpunan fuzzy. Operasi dasar dalam logika fuzzy mirip dengan operasi dasar dalam teori himpunan klasik. Jadi ini nggak terlalu bakal kita bahas. Dia ada beberapa operasi kayak union, intersection, complement. Ya ada 3 ini. Lanjut aja ke sistem fuzzy atau fuzzy system. Sistem fuzzy digunakan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Kayak di sini ada contoh sistem fuzzy, contoh gambar. Lanjut aja. Yang pertama ada komponen-komponen. Yang pertama ada fazifikasi. Untuk fazifikasi ini adalah proses mengubah input yang berupa nilai numerik, misalnya suhu, tekanan, atau nilai kecepatan menjadi nilai fuzzy. Yang kayak tadi dia proses ini menggunakan fungsi keanggotaan untuk mengkonversi input yang jelas atau crisp menjadi nilai fuzzy. Contoh, jika inputnya adalah suhu 28 derajat,
dan fungsi keanggotaan untuk suhu pan-pan memiliki derajat keanggotaan 0,8 pada suhu 0,8 pada suhu 28 derajat, maka suhu ini akan diterjemahkan menjadi nilai fazi pan-pan dengan derajat keanggotaan 0,8. Lanjut, nanti bakal ada contoh ini aja untuk lebih jelas. Ada fuzzy rule based system. Ya, rule based ini sama kayak di sistem pakar ya, ada aturan-aturan tertentunya. Sistem fuzzy biasanya menggunakan aturan fuzzy yang menggambarkan hubungan antara input dan output berdasarkan pengetahuan yang ada. Ya, contoh sebuah aturan fuzzy bisa berbunyi if suhu adalah pan-pan dan kipas berputar sedang. Yang artinya jika suhu berada pada kategori level tertentu yang tadi misalnya 28 derajat yang udah kita kategorikan ke pan-pan, maka kipas yang benar itu adalah kecepatan sedang. Terus ada inverse engine, adalah bagian dari sistem fuzzy yang mengeksekusi aturan-aturan fuzzy untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. Di sini mesin inferensi mengolah informasi dari aturan yang relevan untuk menentukan output yang paling sesuai. Jika suhu yang diberikan adalah 30 dan aturan pertama menyatakan 30 ini adalah pan-pan, maka mesin inferensi akan memilih aturan yang sesuai dan mengarahkan sistem untuk menyalakan kipas dengan kecepatan tertentu. Pan-pan harusnya udah paham ya, nanti kalau kurang jelas tanyain aja, boleh nanya. Selanjutnya ada defusifikasi. Setelah proses inferensi selesai, hasil yang diperoleh masih dalam bentuk fuzzy, yaitu dengan derajat keanggotaan yang tidak pasti. Lalu defusifikasi adalah proses mengubah hasil fuzzy tadi menjadi nilai yang lebih konkret untuk digunakan dalam sistem nyata. Jadi kayak ini langkah-langkahnya. Input ke fuzzy, terus ke inverse engine atau intelligent, ini sama. Baru terakhir ke fuzzy, baru ke hasilin output. Contoh, jika kipas diatur dalam kecepatan sedang dengan derajat keanggotaan 7, defusifikasi akan menghasilkan nilai konkret. Misalnya kecepatan kipas adalah 50% sebagai output akhir. Langsung aja ke contoh ya. Oke, ini contoh. Ada studi kasus sistem pengatur kecepatan kipas otomatis berdasarkan suhu ruangan. Di sini kita mau nentuin kira-kira dengan suhu 30% kecepatan kipasnya itu berapa. Suhu 30 derajat kecepatan kipas itu berapa persen. Contoh aja. Pertama-tama kita nentuin variabel dan himpunan fuzzy. Pertama ada input dalam derajat. Misalnya dingin itu 0 sampai 20, sedang 15 sampai 30, panas 25 sampai 40. Oke, kita ikutin dari sini aja ya. Terus outputnya kita mau nentuin menyesuaikan berapa sih kecepatan kipas dalam persen yang cocok untuk suhu ruangan. Lambat 0 sampai 40%, sedang 30 sampai 70, cepat 60 sampai 100. Terus ada fungsi keanggotaan. Ini kita ini ke segitiganya yang tadi yang udah dijelasin. Dingin itu 0020. Jadi misalnya dingin itu ya dari 0 ke 20, mentoknya 20. Jadi kalau misalnya dia 21, dia bakal mulai turun kayak gitu. Sedang 15, 25, 30. Ini kenapa dingin itu sampai 20 sedangkan sedang itu 15. Udah mulai dari 15 kayak yang tadi udah dijelasin. Jadi suhu misalnya suhu 18 derajat itu bisa termasuk ke dua-duanya ini. Dia bisa berarti dingin dan juga bisa berarti sedang. Itu simpel lah. Lanjut aja ke panas. Dia segitiganya 25, 40, 40. Terus untuk suhu sama dengan 30 derajat, kita hitung nilai keanggotaannya. Kita mau ambil nilai 30 derajat. 30 derajat itu ada di sedang sama di panas kan. Jadi kita misalnya derajat keanggota membernya 30, dia nggak termasuk karena dia di 30 derajat ini di atas 20.
dia nggak termasuk sama sekali ke dingin. Sedang, untuk kategori sedang, dia pakai rumusnya ini 30 per puncaknya di 25. Puncaknya ini kan ada di 25. Jadi 30 dikurang 25 per 30 dikurang 25 sama dengan 1. Untuk panas, dia derajatnya dikurangin suhu awal, karena dia kan panas itu awalnya dari 25 per 40 untuk puncak dikurangin 25 sama dengan 5 per 15. Ini kalau misalnya kalian kurang paham boleh ditanyain aja ya. Ini untuk rumus-rumusnya, penghitungan dari Fuzzy. Nah, jadi kita bisa dapat kalau sedang itu dia 1, jadi derajat keanggotaan panas dia 0,33. Lanjut aja ke aturan atau rules. Jika suhu dingin maka kecepatan lambat, jika suhu sedang maka kecepatan sedang, jika suhu panas maka kecepatan cepat. Langsung aja, inferensi Fuzzy kita ambil minimum dari nilai keanggotaan input dan nilai output. Untuk rule kan kita nggak pakai yang pertama kan, karena dia udah nggak ada. No, jadi kita pakai rule kedua, rule 2 yang dimana jika suhu sedang kecepatan sedang. Jadi dia itu kan hasilnya tadi 1. Jadi langsung aja, untuk rule 2 himpunannya kategorinya sedang sama dengan 1, aktifkan himpunan Fuzzy di kecepatan sedang. Untuk rule 3 dia kan juga termasuk di panas dengan derajat keanggotaannya 0,33, berarti aktifkan kecepatan cepat tapi sebagian. Dia nggak full bener-bener di panas. Iya cepat kayak gitu. Nah, ini defusifikasi yang tadi dicontohin, dia kan kalau di sini masih ambigu ya, dia masih masuk ke dua-duanya, aturan kedua sama aturan ketiga. Dia masih masuk kecepatan sedang, tapi kecepatan cepat juga masih masuk. Jadi kita belum tahu yang benar ini yang mana. Nah, ini untuk rumus defusifikasi pakai metode centroid. Misalnya hasil dari kecepatan sedang itu 1, kecepatan cepat itu 0,33. Jadi tinggal ini rumusnya aja. Sebenarnya nggak terlalu kita ulik. Jadi untuk outputnya dia 1 per 50 ditambah 0,33 dikali 80 per 1 per 0,33. Ini kalau nggak salah 50 sama 80. Ya, ini untuk rumusnya deh. Sama dengan 0,76,4 per 1,33, hasilnya 57 per 4,4. Tapi nanti kalian bisa cari-cari sendiri defusifikasi pakai metode centroid ini rumus-rumusnya. Jadi kita dapat hasilan 57,44%. Jadi kesimpulannya, untuk suhu 30 derajat kecepatan kipas disarankan sekitar 57%. Itu ya. Nanti kalau misalnya kalian kurang paham boleh ditanyain aja. Lanjut keuntungan dan kelemahan Fuzzy. Untuk keuntungan itu, Fuzzy itu menangani ketidakpastian, mudah dimengerti dan dibuat, dan fleksibilitas dan meningkatkan kinerja sistem. Terus kelemahan, kompleksitas sistem, kurang tepat untuk masalah yang pasti, pemilihan fungsi keanggotaan. Ini bisa kalian baca-baca aja, nanti modulnya bakal di-share. Terus terakhir ada aplikasi Fuzzy. Dia ada kontrol otomatis, sistem rekomendasi. Nah, ini contoh penggunaan Fuzzy itu ada di sistem rekomendasi. Terus pengolahan citra dan suara, dan diagnosa medis dan pengendalian mobil otonom. Mungkin sekian video materi dari pertemuan 13 ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Nanti kalau misalnya kalian ada yang kurang paham boleh ditanyain ke saya atau ke kakak-kakak yang lain. Untuk absensi nanti bakal dikasih Google Form yang ada soal-soal dikit lah untuk kalian jawab. Absensinya untuk kelas ABC dari situ ya. Sekian videonya saya akhiri. Terima
kasih.